Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Elza Nuradila dengan PM 25130340077 dari kelas 2025A. Di sini aku akan menghitung total luas wilayah Provinsi Lampung yang berpotensi longsor dengan metode grid. Yang pertama, kita harus hitung dulu berapa wilayah yang termasuk ke dalam kotak-kotak ini atau grid ini. Di sini aku sudah hitung ada 32 kotak. Jumlahnya yaitu 32 kotak yang kriterianya termasuk untuk dihitung gitu. Nah, jadi skala petanya 1 juta 1:1.800.000. Nah, kita cari dulu luas kotaknya berapa. Luas kotaknya, karena aku menggunakan grid 1x1, berarti luas kotaknya itu 1x1 cm, yaitu luas kotaknya 1 cm. Nah, karena skalanya 1:1.800.000, berarti 1 cm di peta itu mewakili 1 cm di peta itu mewakili 18 km pada jarak asli gitu. Jadi, luas satu kotak pada jarak asli yaitu 18 kali 18 km sama dengan 324 km persegi. Nah, kita kan udah tahu nih tadi jumlah kotaknya. Jumlah petak itu 32. Berarti tinggal kita kaliin aja 32-nya ke 324. Jadi 324 kali 32 sama dengan 10.368 km persegi. Nah, jadi total luas wilayah yang berpotensi terjadinya longsor di Provinsi Lampung yaitu ada 10.368 km persegi. Nah, coba kita buktikan dengan mencari di internet. Oke, menurut keterangan Google, di sini dia membedakan menjadi 2 kategori, yaitu kategori rawan tinggi dan juga rawan menengah. Nah, kita gabungkan menjadi satu. Dari kategori rawan tinggi itu 621 km persegi dan kategori rawan menengah itu 10.111 km. Nah, kita jumlahkan menjadi satu, jadi 10.732 km persegi. Nah, jadi selisihnya 364 km persegi. Nah, ini selisih jarak yang kita gunakan, selisih jumlah dari perhitungan yang kita gunakan menggunakan metode grid dan juga keterangan dari internet itu. Lanjut ke tugas yang kedua, kita akan menentukan titik koordinat dan juga azimut, baik azimut dan bearing suatu wilayah. Nah, kita tentukan dulu skala ininya berapa. Dari titik 1 ke titik 2 ditemukan 6,4 cm. Jadi skalanya 1:6,4, maaf. Nah, kita akan hitung titik koordinatnya. Misalnya aku ambil contoh kantor gubernur Provinsi Lampung. Kita cari di maps titiknya berapa. Titik di maps itu untuk originnya itu 1
Nah, ini adalah koordinat yang kita garis bujur yang kita temukan di Maps. Nah, kita akan cari selisihnya dengan cara apa? Yaitu kita kurang dengan garis yang terdekat. Nah, garis yang terdekat yang 105 derajat. Nah, kita kurang dengan 105 derajat. Jadi hasilnya itu 0. Nah, udah dapat ini, itu kita kaliin dengan skalanya untuk mencari berapa selisihnya gitu. 6,4 jadi 0,980. Nah, jadi ditemukan untuk selisihnya itu sekitar 0,9 atau bisa bilang 9 mm. 0,9 cm atau 9 mm. Nah, kemudian lanjut ke garis lintangnya. Ini untuk di Maps keterangan koordinatnya yaitu ini juga sama, kita kurangkan dengan garis yang terdekat yaitu 5 derajat. Jadi 0,26291. Ini pun sama, untuk cari selisihnya kita akan kalikan dengan skalanya yaitu 6,4. Jadi selisihnya itu 1,64 atau sekitar 1, ini kan 68 jadi sekitar 1,7 cm. Nah, kita kan udah tahu nih, kemudian kita cari di sini dari garis yang jadi garis bujur kita dapat selisihnya itu 9 mm. Nah, berarti sekitar di sini ya teman-teman. Kemudian kita lihat juga dari garis lintangnya itu selisihnya 1,7 cm. Ya, sekitar di sini teman-teman. Oke, kita kan udah tahu nih koordinatnya titiknya di mana. Kemudian kita akan menentukan azimut, baik azimut dan juga bearingnya. Nah, cara menentukannya kita lihat menggunakan busur. Kita kan menggunakan patokan dari Universitas Lampung. Nah, kita lihat dulu. Nah, garisnya sekitar ke sini ya teman-teman, ke bawah sini. Oke, kita ketemu garisnya itu dari Universitas Lampung, dia mengarah ke sini. Nah, ke sini. Sekitar 160 derajat. Kemudian cara menentukan baik azimutnya. Kalau misalnya ini azimutnya itu kurang dari 180 derajat, maka akan kita tambahkan dengan 180 derajat. Nah, kalau misalnya azimutnya di atas 180 derajat, maka akan kita kurangi dengan 180 derajat. Itu cara menentukan baik azimutnya. Jadi, karena ini 160 derajat, yang artinya ini kurang dari 180 derajat, maka akan kita jumlahkan dengan 180 derajat. Berapa jadinya? Yaitu 280 derajat. Nah, baik azimutnya jadi 280 derajat. Kemudian bagaimana dengan bearingnya? Nah, untuk menentukan bearingnya, oke, mohon maaf videonya terpotong. Lanjut untuk menentukan bearing. Kita lihat tadi. Nah, itu kan koordinat di daerah sini, berarti dia ada di kuadran daerah sini. Nah,
azimutnya adalah 160, berarti kita kurangin dari 180 itu dikurangin dengan 160. Jadi bearingnya 20. 20 apa? Nah, kita lihat lagi arah mata anginnya. Arah mata angin, gak buat lagi. Oke nih. Nah, ini arah mata anginnya. Jadi itu kan tadi ada di kuadran daerah sini. Nah, itu berarti 20 derajat. So, 20 derajat west gitu. Nah, begitupun dengan wilayah-wilayah yang lain. Nah, ini ya hasilnya. Itu. Jadi, kesimpulannya untuk mengerjakan tugas-tugas ini, yang pertama kita harus teliti melihat titik koordinatnya, kemudian skalanya, dan kita hitung baik-baik, kemudian perhatikan baik-baik untuk garis bujur maupun lintangnya, kemudian juga perhatikan untuk garisnya itu mengarah ke berapa derajat gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.